Masih bersama TV kita Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kali ini kita membahas dulu negara maju dan negara berkembang itu sendiri. Nah, di sini ada dua bendera negara, Korea Selatan dan juga bendera Indonesia. Nah, kira-kira tipe negara keduanya sama atau tidak ya? Tentu tidak ya. Nah, Korea Selatan itu negara maju, sedangkan Indonesia itu negara berkembang. Apa sih yang bikin suatu negara disebut negara maju atau negara berkembang? Nah, masing-masing itu punya karakteristiknya. Negara maju atau developed country itu adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju pula. Nah, negara tipe ini disebut juga negara industri atau industrialized country yang dicirikan oleh industri dalam skala luas. Negara yang seperti ini sudah mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi sebagai hasil dari naiknya produksi ekonomi, pendapatan, dan konsumsi per kapita. Terus, di negara-negara ini sumber daya alam dan sumber daya manusianya sudah dipakai secara maksimal. Akibatnya kalau secara ekonomi negara-negaranya kaya raya. Maka dari itu sebutan lain negara maju adalah negara yang lebih berkembang secara ekonomi. More economically developed country atau MEDC. Kalau kata Kofi Annan, mantan sekjen PBB, semua warga di suatu negara maju kemungkinan besar punya kehidupan yang sehat dan nikmatin kebebasan di dalam lingkungan yang aman. Nah, karakteristik negara maju bisa dilihat dari ekonomi dan sosiodemografi. Nah, kalau dilihat dari sudut ekonomi, karakteristik negara maju itu yang pertama, pendapatan per kapitanya tinggi. Kedua, mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa. Terus, tingkat pertumbuhan industri tinggi, komoditas ekspor berupa barang-barang industri. Yang kelima, ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Lalu selanjutnya, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umumnya cukup tinggi, sehingga tingkat kemiskinannya rendah. Terus, pemanfaatan sumber daya alam itu efisien dan efektif. Dan yang kesembilan itu jaminan sosial memadai, dan terakhir ada konsumsi energi lebih besar. Nah, kalau dari sosiodemografinya, negara maju punya karakteristik yang pertama, tingkat kelahiran rendah, terus angka kematian bayi rendah, angka harapan hidup tinggi. Keempat, penyebab kematian sering dikaitkan dengan gaya hidup. Kelima, pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun. Yang keenam itu angka beban ketergantungan rendah, dan 7, tingkat buta huruf rendah. Kedelapan, tingkat pendidikan masyarakat tinggi. 9, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi, didukung sama infrastruktur maju dan kesempatan menuju teknologi baru itu lebih baik. Penduduk umumnya tinggal di perkotaan, dan yang terakhir, kualitas pemukiman lebih baik dengan persediaan air bersih dan sanitasi yang baik. Nah, sebenarnya tidak ada definisi yang berlaku secara universal tentang negara berkembang, tapi untuk memudahkan pemahamannya, kita bisa mendefinisikan negara berkembang sebagai negara yang punya pendapatan lebih rendah, standar hidup lebih rendah, tingkat industrialisasi yang lamban, dan indeks pembangunan manusia yang lebih rendah dibandingkan negara maju. Kalau kata Betty Jean Punet, istilah negara berkembang sering digunakan oleh PBB untuk menggambarkan negara-negara baik yang memiliki pendapatan nasional per kapita yang tinggi maupun yang rendah. Nah, juga negara yang sangat bergantung pada perdagangan komoditas primer. Nah, negara-negara ini biasanya mengalami kekurangan infrastruktur industri maju. Selain itu, kurang juga dalam fasilitas pendidikan, terus kesehatan, terus transportasi yang maju, dan fasilitas komunikasi. Sama seperti negara maju, negara berkembang ini memiliki karakteristik dari ekonomi dan sosiodemografi. Nah, kalau dari ekonominya, karakteristik negara-negara berkembang itu yang pertama, pendapatan per kapita rendah, sangat bergantung pada produksi primer, produk pertanian, khususnya beberapa tanaman utama dan mineral. Yang ketiga, sebagian besar tenaga kerja ada di sektor pertanian.
Yang keempat, tingkat pertumbuhan industri lamban. Terus komoditas ekspor berupa bahan baku industri kayak hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Yang keenam, kurangnya kesempatan kerja, produktivitas dan kualitas hidup masyarakat rendah sehingga tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Terus pemanfaatan sumber daya alam belum optimal, jaminan sosial belum memadai, dan yang terakhir itu perekonomian masih bergantung sama negara-negara maju. Nah, kalau dari sosiodemografi, negara berkembang punya karakteristik yang pertama, tingkat kelahiran tinggi. Terus angka kematian bayi tinggi, sekitar 5 atau kurang dari 5 per 1000 bayi yang lahir hidup. Selanjutnya, angka harapan hidupnya itu rendah. Keempat, penyebab kematian sering dikaitkan dengan keadaan sosial ekonomi yang miskin. Kelima, pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi. Selanjutnya, angka beban ketergantungan tinggi, terus tingkat buta huruf tinggi, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, jumlah tenaga kerja muda dan kurang berpengalaman cukup banyak. Kemudian penduduk umumnya tinggal di perdesaan, dan yang terakhir, urbanisasi terjadi dengan cepat karena kota dianggap sebagai tempat untuk menemukan peluang memperbaiki kehidupan. Nah, umumnya yang termasuk negara-negara berkembang itu kelompok negara yang berpendapatan rendah, menengah bawah, dan menengah atas. Kalau negara maju ini umumnya kelompok negara yang berpendapatan tinggi. Nah, ini berikut beberapa negara di masing-masing kelompoknya. Kelompok negara berpendapatan tinggi, kelompok negara berpendapatan menengah atas, kelompok negara berpendapatan menengah bawah, dan yang terakhir kelompok negara berpendapatan rendah. Seperti itu ya. Kita sudah belajar dari definisi negara maju dan negara berkembang, terus masing-masing karakteristik dari sudut pandang ekonomi maupun dari sudut pandang sosiodemografinya. Kita lanjut nanti di materi berikutnya, masih bersama TV kita Indonesia.